Orang lulusan SMA bisa sukses ngelebihin lulusan sarjana? Beneran bisa nggak sih? Pas kamu lulus SMA atau SMK, kamu pernah berharap besar buat ngelanjutin ke kuliah atau enggak nih? Terus pernah ditolak? Ditolak lagi, dan ditolak terus berkali-kali. Kalau cowok alumni SMA 1 ini sih ditolak sama semua kampus di daerahnya. Tapi dari penolakan itu lahir ide paling nekat yang pernah ada. Bahkan kesuksesannya melebihi lulusan sarjana. Inilah kisah tentang anak-anak buangan yang menolak ditentukan oleh sistem dalam film Accepted. Dua anak SMA yang bakal jadi alumni ini tuh udah bestie banget. Yang kurus namanya Bartleby Gaines, diperanin sama Justin Long. Tapi kita panggil aja Bro Le. Kalau yang endut namanya Sherman Schrader, diperanin sama Jonah Hill. Tapi kita panggil aja Bro Man. Mereka nih udah mau lulus SMA dan lagi nunggu pengumuman penerimaan di kampus-kampus yang mereka daftarin. Kalau cewek cantik ini temennya Bro Le, dia namanya Monica, diperanin sama Blake Lively. Selain satu sekolah, Monica sama Bro Le tuh juga tetanggaan. Jadi ya udah deket dari kecil. Pas pulang dari sekolah hari itu, Bro Le penasaran banget ngeliat surat-surat dari berbagai universitas yang datang ke alamatnya. Tapi ternyata semuanya sama. Surat itu isinya pemberitahuan Bro Le nggak diterima di kampus buat kuliah. Bro Le langsung ngerasa kecewa dan nggak tahu mau berbuat apa. Bro Le belum kasih tahu orang tuanya kalau dia nggak diterima di kampus manapun. Bro Le cuma bilang kayaknya dia lebih pilih buat kerja dibanding kuliah. Tapi ortunya nggak mau kayak begitu. Mereka tegesin kalau Bro Le harus kuliah. And the first rule is, you go to college. You want to have a happy and successful life? You go to college. If you want to be somebody, you go to college. If you want to fit in, you go to college. Dan Bro Le pun sekarang harus mikirin gimana caranya dia bisa kuliah. Besoknya pas di acara perayaan kelulusan SMA, Bro Le samperin temennya yang punya nasib sama. Nggak keterima di kampus manapun. Dia namanya Hen. Mereka jadi sama-sama meratapi nasib mereka tuh. Ada juga tuh teman sekelas mereka, namanya Rory. Dia juga sama senasib, nggak diterima di kampus impiannya. Nih anak-anak SMA kayaknya pada senasib semua kali ya. Di acara itu, Bro Le juga baru tahu kalau bestinya Bro Man keterima di kampus impiannya. Dan itu salah satu kampus terbaik juga. Jadi pas dibandingin, Bro Le kayak makan hati gitu. Pas balik ke rumah, Bro Le masih kesel. Kenapa sih dia nggak bisa keterima buat kuliah? Tapi tiba-tiba Bro Le kepikiran ide buat bohong ke orang tuanya dan bikin situasi seolah-olah dia keterima kuliah di suatu kampus. Jadi kayak pura-pura kuliah, Bro Le bikin surat penerimaan dari suatu kampus baru yang padahal itu dibuat dan direkayasa sama diri dia sendiri. Abis itu Bro Le langsung kasih tahu idenya itu ke Bro Man sama Hen. Sampai-sampai si Hen juga minta Bro Le buat bikinin satu surat itu buat dia. Hen juga mau ikutan pura-pura kuliah. Dan akhirnya Bro Le minta tolong supaya Bro Man mau buatin website internet tentang kampus rekayasanya itu. Besoknya Bro Le dikasih surat sama ayahnya dari kotak pos rumah. Dan surat itu dari kampus rekayasa buatan Bro Le. Tapi si Bro Le pura-pura shock kalau dia baru aja keterima di kampus itu. Congratulations, you've been accepted! Oh, I got in! Oh, thank God. Dan orang tua Bro Le pun langsung kesenengan. Gak tahu kalau itu bohongan. Beberapa hari kemudian, Bro Le dikasih cek uang sama ayahnya senilai $10.000 buat 1 semester penuh. Si ayah bener-bener udah percaya sama Bro Le. Besoknya, Bro Le sama Bro Man, Hen, dan Rory cari gedung yang disewain buat dijadiin kampus bohong-bohongan. Dan kebetulan di lokasi situ ada tempat yang potensial. Setelah mereka sewa pakai duit yang Bro Le dapat dari ayahnya, mereka langsung ngerenov tempat itu jadi kampus bohong-bohongan. Mereka gotong royong supaya beneran bisa modif tempat itu jadi kampus. Gak cuma itu, mereka juga dapat bantuan dari Glenn, teman sekelas mereka yang juga nggak keterima kuliah. Jadi pada senasib semua deh nih, kecuali Bro Man yang emang kuliah beneran di kampus lain. Di tengah proses lagi renov bangunan itu, tiba-tiba Bro Le ditelepon sama ayahnya yang minta ketemuan sama dekan alias guru besar kampus. Wah ya lo, bingung kan tuh Bro Le? Set up a meeting with the dean. The dean? Your college does have a dean, doesn't it? Abis itu Bro Le langsung minta tolong teman-temannya cariin orang yang cocok jadi guru besar. Dan mereka langsung minta tolong omnya Bro Man buat pura-pura jadi guru besar.
Beberapa hari kemudian, teman-teman Brole udah pada persiapan buat bikin situasi dan suasananya kayak kampus beneran. Mereka rekrut sukarelawan yang mau pura-pura jadi anak kampus. Pas keluarga Brole datang ke kampus rekayasa itu, mereka langsung merasa yakin kalau itu kampus beneran. Brole juga bikin kamar asrama sendiri biar bisa bikin orang tuanya lebih percaya. Bener-bener seniat itu Brole bikin kampus bohong-bohongan. Dan tentunya orang tua Brole juga ketemuan sama guru besar yang cuma pura-pura di situ. Semuanya udah diatur dan kelihatan mulus banget. Setelah keribetan itu, akhirnya orang tua Brole percaya dan lega nitipin anaknya di kampus itu. You make us proud, kiddo. We try, Dad. Don't worry about anything, okay? Pas semua sandiwara udah selesai, Brole sama kawan-kawan malah asik main game tuh. Mereka kayak beneran cuma pura-pura doang dan pengennya asik-asik aja. Tapi tiba-tiba Brole kedatangan tamu dan dia bilang ada ratusan orang yang juga keterima di kampus rekayasa itu. Pas ngeliat keluar, Brole langsung shock karena emang sebanyak itu orang di depan kampus rekayasa Brole. Dia langsung kepikiran Broman. Jangan-jangan ini ulah Broman. Brole langsung minta Broman datang ke lokasi karena dia kebingungan banget. Tapi Broman cuma bilang kalau dia emang bikin sistem di website jadi kayak satu kali klik daftar udah bisa keterima. Gila nggak sih? Saat itu juga mereka udah dapat banyak cek pembayaran biaya semester dari orang-orang yang keterima. Mereka jadi bingung duit seabrek itu mau buat apa. Tadinya Brole udah mau ngaku ke orang-orang kalau dia itu cuma bikin kampus rekayasa. Tapi pas ngelihat semangat orang-orang itu, Brole jadi nggak tega. Jadinya dia cuma ngucapin selamat datang di kampus itu. Broman udah ngewanti-wanti Brole kalau dilanjutin bakal nggak aman. Tapi Brole malah bilang santai-santai aja, nanti diobrolin lagi. Besoknya Brole datengin salah satu kampus asli deket situ dan dia tanya-tanya gimana kurikulum sebuah kampus, sistem pembelajaran di kuliah, cara mengajar, banyak deh pokoknya pertanyaan dia. Bahkan Brole berani buat nyelonong masuk ke kelas kampus lain buat tahu gimana cara dosen ngajar mahasiswanya. Bener-bener gokil nih Brole. Dan dari semua riset serta survei yang dilakuin, Brole ngelihat belum ada kampus yang kasih kebebasan mahasiswa dalam menentukan apa yang sebenarnya pengen mereka pelajarin. Jadi nggak melulu bergantung sama sistem baku yang udah ada. Akhirnya Brole nanya deh orang di kampusnya satu-satu. I want to learn. What do I want to learn? What am I interested in studying? What? What? Come again? Good question. Dan akhirnya Brole ngebebasin orang-orang kampus buat belajar apapun dan dengan siapapun sesuai bakat minat mereka. Semua punya keunikannya masing-masing. Kampus langka nih kayak gini. Suatu hari ada anak kampus lain yang datengin kampus rekayasa Brole itu. Dia namanya Gunter. Dia tuh ketua mahasiswa di kampus terkenal daerah situ. Dia juga satu kampus dan pacarnya Monica. Si Gunter itu lagi disuruh dosennya buat survei lokasi deket-deket kampusnya yang kayaknya area nggak penting. Jadi dia mau tanya-tanya ke Brole, tempatnya Brole itu tempat apaan. Tapi ya Brole jadinya malah ngomong gak jelas gitu dan ngusir Gunter. Habis dari situ Gunter langsung cari-cari di internet soal kampus rekayasa buatan Brole. Dia bingung karena nggak pernah dengar apa-apa soal kampus itu. Ya namanya juga kampus rekayasa kan. Beberapa hari kemudian Monica mampir ke kampus rekayasa buatan Brole. Di situ Monica ngerasa kagum karena Brole bisa buat kampus sendiri walaupun masih acak adut. Lalu beberapa minggu kemudian kampus rekayasa buatan Brole itu udah kelihatan makin menyenangkan. Broman aja sampai kaget ngeliat kampusnya jadi kelihatan nyaman sekarang. Sampai-sampai Broman nyaranin buat diakreditasi dan dibikin legal secara hukum. Real college, you need to go through the appropriate legal channels. You need to be accredited. Yeah, could you take care of that? Suatu hari, kampus rekayasa Brole lagi ngadain party gitu. Dan acara itu bener-bener rame banget sampai bikin berisik. Bahkan di situ banyak anak kampus lain. Monica aja sampai ikut acara itu. Saking mencurigakannya, Gunter sama beberapa teman kampusnya datengin party kampus rekayasa Brole itu. Dan dia ngerasa sebel banget karena dinilai nggak jelas acaranya dan nggak resmi. Akhirnya Gunter ngelabrak Brole. Di situ bahkan Monica lebih pilih sama Brole dibanding Gunter. Di situ juga Monica bilang kalau dia mau putus sama Gunter karena dia ngeliat Gunter pernah selingkuh. Gara-gara udah ngerasa dibuang, jadinya Gunter dan teman kampusnya keluar dari acara itu. Tapi besoknya Broman ngalamin cedera karena digangguin sama gengnya Gunter dan kawan-kawan. Broman juga cerita laptop dan emailnya diretas karena Gunter dan kawan-kawan kepo tentang kampus rekayasa buatan Brole. You took my laptop, mailing list, everything. Gara-gara itu jadinya Broman udah malas bantu-bantu Brole lagi.
Beberapa hari kemudian, Brole shock abis. Tiba-tiba orang tuanya datang ke kampus rekayasa dia tanpa pemberitahuan apa-apa. Dan saat itu tepat banget juga datang guru besar dari kampus Gunter dan beberapa polisi yang menyatakan bahwa kampus Brole adalah kampus palsu yang tidak terakreditasi dan tidak terdaftar secara hukum. It's not accredited, nor is it truly an educational institution. Orang tua Brole langsung gak nyangka pas denger info dari guru besar kampus lain itu. Orang tua Brole langsung kecewa dari raut wajahnya. Semua orang di kampus rekayasa itu juga langsung pada kecewa berat sama Brole. Bahkan Monica juga ngerasa kecewa. Tapi beberapa waktu kemudian Brole dapat surat dari Menteri Pendidikan untuk diundang diskusi soal akreditasi kampus buatan Brole. Wah, ternyata dilirik pemerintah nih kampus rekayasa Brole itu. Akhirnya Brole diskusi sama teman-temannya gimana baiknya. Dan mereka setuju buat ngedukung Brole ikut meeting akreditasi kampusnya sama pemerintah. Dan besoknya meeting sekaligus sidang soal akreditasi kampus rekayasa Brole digelar. Sidang itu disaksiin sama ratusan orang yang waktu itu ada di kampus rekayasa Brole. Di sidang itu Brole dapat banyak banget dukungan dari orang-orang kampusnya. Institute of Technology. Di persidangan itu, Brole ngejelasin soal kurikulum yang dia terapkan di kampusnya. Bagaimana cara mahasiswa belajar, apa saja yang dipelajarin, pokoknya dijelasin detail A sampai Z. Bahkan orang-orang kampusnya kompak jadi saksi buat Brole. Walaupun sempat debat sama guru besar kampus lain, tapi Brole tetap punya argumen yang kuat. Dia bener-bener tahu apa yang dia lakuin buat kampus buatannya itu. Dan akhirnya hakim memutuskan bahwa kampus Brole layak dapat kesempatan buat uji coba akreditasi selama 1 tahun buat tahu kelayakan ke depannya. In which to continue its experimental programs. Don't be so quick to judge us by the way we look. Congratulations. Keputusan itu bikin semua orang pada senang. Brole, orang tuanya, besti-besti, Monica, kecuali orang-orang dari kampusnya Gunter. Dan gak lama setelah itu, kampus Brole udah mulai beroperasi secara normal. Bener-bener semuanya nggak terduga. Brole bukan gagal, dia hanya tidak cocok dengan jalur yang disediakan. Film Accepted mengajarkan kita satu hal penting. Ditolak sistem bukan berarti kamu tidak punya masa depan. Kadang kamu tidak perlu diterima karena kamu bisa menciptakan tempatmu sendiri. Jadi kalau kamu merasa gagal, merasa tidak cukup pintar, mungkin masalahnya bukan di kamu, tapi jalur yang kamu pilih. Gimana nih pendapat kamu tentang film Accepted? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.